Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Aji Prasetyo dari kelas Teknik Informatika, kuliah di Universitas Dian Nusantara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penjadwalan. Konsep dari penjadwalan itu sendiri merupakan sebuah program yang mengeksekusi thread tunggal. Kendali thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk mengeksekusi multithread. Umpamanya, secara bersamaan mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Thread merupakan unit dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, registrasi seed, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya. Dari sistem operasi dengan thread yang lain dimiliki oleh proses yang sama. Sistem operasi juga memiliki antrian lain. Ketika proses dialokasi ke CPU, proses tersebut berjalan sebentar lalu berhenti, diinterupsi atau menunggu sesuatu hal tertentu seperti selesainya suatu permintaan input dan output. Proses dari alokasi ke CPU dan sedang berjalan dibagi menjadi 3. Yang pertama, proses tersebut mengeluarkan permintaan input dan output lalu ditempatkan dalam sebuah input dan output device sequence. Yang kedua, ada proses tersebut dapat membuat subproses baru dan menunggu untuk determinasi. Nah, yang ketiga, ada proses tersebut dikeluarkan atau di-remove secara paksa dari CPU sebagai hasil dari suatu input dan diletakkan kembali ke dalam ready queue. Nih, yang kedua kita akan membahas tentang pengertian sistem berkas. Sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat 2 bagian penting dalam sistem berkas, yaitu kumpulan berkas dan struktur direktori. Berkas adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Dari sudut pandangnya, pengguna berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis, yang artinya data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali jika berada di dalam berkas. Biasanya berkas merupakan mempresentasikan program baik source maupun bentuk objek dari data. Atribut berkas terdiri dari nama, tipe, lokasi, ukuran, dan waktu. Nih, lanjut. Struktur direktori operasi pada direktorial adalah operasi-operasi yang dapat dilakukan pada direktorial. Yang pertama, mencari berkas. Yang kedua, membuat berkas. Yang ketiga, menghapus berkas. Yang keempat, menampilkan isi direktoriat. Yang kelima, mengganti nama berkas. Dan yang keenam, melintas sistem berkas. Lanjut, yang lain. Software terdiri menjadi 4. Yang pertama, konsep dalam desain software, input dan output device independen atau tidak bergantung pada device yang digunakan. Yang kedua, penamaan yang seragam atau uniform naming yang bergantung pada device. Yang ketiga, ada penanganan kesalahan atau error handling error, harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Yang keempat, ada synchronous atau blocking versus asynchronous atau input deliver transfer. Kebanyakan input dan output adalah asinkron. Yang ketiga, ada definisi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Sistem terdistribusi itu sendiri adalah suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data, informasi,
objek, dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Infrastruktur utama sistem terdistribusi adalah jaringan, hardware, software, dan pengguna yang terkait di dalamnya. Alasan untuk sistem terdistribusi yang pertama ada distribusi fungsi, adalah komputer yang memiliki kemampuan fungsi yang berbeda seperti client server, host terminal, data gathering, atau data processing. Yang kedua ada distribusi beban atau keseimbangan, pemberian tugas ke prosesor secukupnya sehingga untuk kerja seluruh sistem teroptimalisasi. Yang keempat ada konsep interaksi. Proses yang kooperatif adalah proses yang bersifat simultan yang dijalankan pada sistem operasi dapat dibedakan menjadi proses independen dan proses kooperatif. Suatu proses dikatakan independen apabila proses tersebut tidak dapat terpengaruh atau dipengaruhi oleh proses lain yang sedang dijalankan pada satu sistem. Dan ada 4 alasan untuk penyediaan sebuah lingkungan yang memperbolehkan terjadinya proses kooperatif. Yang pertama ada pembagian informasi, yang kedua ada kecepatan, yang ketiga ada modularitas, yang keempat ada kenyamanan. Dan di sini ada 2 model yang fundamental dalam hubungan antar proses, yaitu yang pertama ada shared memorial, adalah proses saling berbagi memori untuk menjaga konsistensi data. Perlu diatur proses mana yang dapat mengakses memori pada suatu waktu. Yang kedua ada mixed spacing. Pada model ini, proses berkomunikasi lewat saling mengirimkan pesan. Pembahasan lebih lanjut ada dibahas pada bagian berikutnya. Contoh di bawah ini dapat dianalogisikan seperti shared memory. Ancaman terhadap sistem komputer dikategorikan menjadi 4 macam. Yang pertama ada interupsi, yang kedua ada interupsi, yang ketiga ada modifikasi, yang keempat ada fabrikasi. Lanjut, ada perancangan sistem operasi yang aman. Prinsip dasar perancangan sistem yang aman ada 2. Yang pertama ada mencegah hilangnya data dari suatu bencana, kesalahan perangkat keras, atau kesalahan dari manusia. Yang kedua ada mencegah masuknya penyusup atau penyusup pasif dan penyusup aktif. Berkaitan dengan unsur hak-haknya, memberi fasilitas minimal yang diperlukan. Perhatikan tempat user melakukan login, apakah mereka melakukan login dari tempat yang seharusnya. Terus yang kedua ada pastikan dan hapus akun mereka ketika mereka tidak lagi membutuhkan akses keamanan atau root. Yang ketiga ada gunakan akses root atau administrator jika memang benar-benar dibutuhkan. Yang keempat selalu perlahan dan berhati-hati ketika menjadi root atau administrator. Terima kasih sudah menonton penjelasan tentang sistem operasi ini. Saya harap mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.